Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Guna meringankan beban warga yang terdampak PPKM darurat, para remaja dari Yayasan Wisma Remaja Indonesia membuat gerakan berbagi nasi goreng. Bersama salah satu warung vegetarian dan kedai kopi di Medan, para remaja hebat ini memberikan nasi goreng kepada warga di siang dan sore hari secara sukarela. Kita lihat kepedulian mereka dalam liputan berikut. Kami anak remaja usia 18 tahun ini bisa masak sendiri, bisa bagi sendiri dengan orang. Kita bisa lihat kehidupan, rasa sendiri, merasakan gimana cara berbagi itu. Jadi kami juga diajarkan, kami yang diajarkan Pak Safi adalah saling berbagi. Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat memberikan dampak pada masyarakat, terlebih warga prasejahtera. Melihat kondisi ini, para remaja dari Yayasan Wisma Remaja Indonesia melakukan aksi berbagi nasi goreng kepada warga yang terdampak. Berkolaborasi dengan warung vegetarian Mbak Santi yang berada di Jalan Wahidin nomor 11D Medan, para remaja ini turun langsung untuk memasak nasi goreng yang akan mereka bagi. Aksi kebaikan ini datang dari empati yang mereka rasakan terhadap warga yang mengalami kesusahan selama pandemi COVID-19. Sebagian dari para remaja ini sendiri datang dari keluarga kurang harmonis. Mereka juga sedang berjuang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Di Yayasan Wisma Remaja, mereka diajarkan akan berbagai keterampilan hidup yang diharapkan dapat menjadi bekal di masa depan. Keinginan kita untuk membantu berbagi ini, kami mempunyai rasa yang sangat luar biasa gitu. Kita dapat masak sendiri dengan rasa senang, dengan penuh cinta, bagi-bagi ke bapak-bapak yang seperti Gojek, abang becak dan sebagainya. Jadi menurut kami kalau kami membagikan sebungkus nasi goreng ini, kita dapat membantu mereka. Soalnya dalam pandemi ini kan banyak keluarga yang kekurangan ekonomi. Jadi dengan sebungkus nasi goreng ini kita dapat membantu mereka. Dari donasi yang terkumpul, dalam sehari mereka bisa membagikan 100 sampai 200 bungkus nasi goreng. Bantuan ini ditujukan kepada pengemudi ojek online, pengayuh becak, sopir angkutan umum, penjaga parkir, pedagang keliling, pemulung, dan lainnya. Saleh Nasution bersyukur akan makanan yang ia terima. Sehari-hari, pria asal Penyabungan ini jualan keripik dan sejenis makanan ringan lainnya menggunakan sepeda berkeliling kota Medan. Di tengah pandemi ini, terkadang ia hanya mampu mengumpulkan Rp30.000 dalam sehari. Kalau biasa pendapatan saya 80 atau 70. Sudah apa ini corona ya, 30 sampai 40 paling tinggi limpul. Alhamdulillah, walaupun nasi satu bungkus, insya Allah saya sudah kenyang setengah hari. Wisma Remaja tidak sendiri dalam melakukan aksi peduli ini. Omeca Kopi, salah satu kedai kopi di kota Medan, ikut tertular untuk melakukan kebaikan ini. Berada di Jalan Sederhana nomor 26 Teladan Barat, mereka berharap bantuan nasi goreng ini dapat meringankan beban warga yang tinggal di sekitar daerah Teladan. Jadi, meskipun kami hanya bisa membantu dengan membagi-bagikan di sekitar lingkungan Omeca Kopi, tapi kami harap kegiatan ini bisa membantu perekonomian orang-orang di sekitar. Saya berharap sih orang-orang makin banyak ya Kak membuat gerakan-gerakan yang kayak gini gitu, membantu orang-orang di sekitar meskipun bisa dibilang nominalnya kecil, hanya sebungkus nasi nominal berapa sekian gitu. Paling hanya membantu segelintir orang, nggak banyak. Tapi kami harap itu bisa menimbulkan perubahan menuju kebaikan lagi. Meski terlihat sederhana,
Namun nasi goreng ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan sekali makan warga yang menerima. Inilah nasi goreng persembahan remaja Indonesia untuk orang-orang yang membutuhkan. Memperingati momen Hari Anak Nasional 2021, belum lama ini, Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK Puspa Binjai bekerja sama dengan pemerintahan Kota Binjai dan stakeholder terkait mengadakan perayaan Hari Anak Nasional bersama anak-anak prasejahtera yang ada di wilayah Kota Binjai. Mereka diberikan beragam edukasi, salah satunya diajarkan hidup dan berperilaku sehat di masa pandemi. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984. Peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal dan menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Sebagai forum yang begitu peduli terhadap perempuan dan anak, belum lama ini Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK Puspa Binjai bekerja sama dengan pemerintahan Kota Binjai dan stakeholder terkait mengadakan perayaan Hari Anak Nasional tahun 2021. Perayaan ini diadakan bersama anak-anak prasejahtera di Kelurahan Cengketuri, Kota Binjai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena kita ketahui bersama juga di masa pandemi ini banyak anak-anak yang terpapar virus corona. Dan itu sangat mengganggu sekali, di mana anak-anak juga punya kewajiban untuk mereka bisa menuntut ilmu di masa ini. Apabila anak-anak sudah terpapar corona, artinya bahwa generasi penerus kita ini akan sakit. Acara ini mengedukasi anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan selama pandemi COVID-19. Karena masih banyak anak yang belum mengerti akan bahaya COVID-19, seperti belum terbiasa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ketika beraktivitas dan bermain bersama teman-temannya, serta tidak terawasi secara terus-menerus oleh orang tua. Mereka juga diajarkan cara memakai masker dan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Edukasi ini langsung disampaikan oleh Dr. Imas Putri Munte, seorang dokter umum Rumah Sakit Umum Ratu Mas Binjai. Menurutnya, edukasi ini sangat penting disampaikan dan diajarkan kepada anak-anak agar angka penyebaran COVID-19 dapat berkurang. Menjaga kebersihan untuk anak-anak itu sungguh sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak itu rentan terhadap penyakit, apalagi kebiasaan mereka yang kurang bisa menjaga kebersihannya. Jadi kita sebagai orang dewasa harus memperhatikan kebersihan itu anak-anak untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, menjaga kesehatannya. Upaya yang kita lakukan untuk melindungi anak-anak, yang pertama kita harus menjaga nutrisinya, makan makanan yang bergizi, menjaga perlindungan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kebiasaannya untuk tetap tidur cukup setiap malamnya, olahraga, itu yang penting. Untuk menanamkan kecintaan dan pengetahuan akan kota sendiri, anak-anak ini juga diajak berkeliling Kota Binjai menggunakan bus Trans Binjai. Wah, kegiatan ini seperti penawar rindu karena kegiatan mereka yang terbatas selama pandemi. Keceriaan anak-anak pun semakin bertambah ketika mereka diajak memanen sayur di lahan milik kelompok tani Sofia Maju Binjai. Kegiatan ini dilakukan agar mereka bisa belajar untuk memanfaatkan lahan di rumah mereka dengan menanam sayur-sayuran. Harapannya untuk anak-anak Indonesia adalah bahwa anak Indonesia harus terlindungi dari virus corona. Tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah. Dan kita ketahui bersama bahwa hari ini kita bermain bersama dengan anak-anak yang ada di kawasan miskin kota, di Kelurahan Lingkungan 4 Mencirim. Anak merupakan penerus masa depan bangsa. Oleh karenanya, mereka harus dibekali dengan keimanan, kepribadian, kecerdasan,
keterampilan, dan semangat kebangsaan. Apalagi selama masa pandemi saat ini, pembekalan anak untuk hidup bersih dan sehat sangat penting dilakukan. Prihatin dengan minimnya minat dan kebiasaan membaca anak-anak Lembah Sibaya, Kabupaten Karo, menarik perhatian Ahmad Azari dan rekan-rekannya untuk mendirikan sebuah rumah baca di sini. Anak-anak tidak saja diajarkan untuk melek literasi, mereka juga diajak berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Seperti apa pemirsa? Kami punya liputannya untuk Anda. Banyaknya anak-anak yang buta huruf di Lembah Sibaya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memantik perhatian Ahmad Azari, seorang relawan dari Lembaga Sosial Search of Indonesia atau SOI, untuk mendirikan sebuah rumah baca. Tepatnya pada Juni 2016, rumah baca Lembah Sibaya pun hadir di Tanah Karo. Di awal mendirikan rumah baca yang terletak di kawasan wisata pemandian air panas ini, Ari memang mendapat kesulitan, terlebih dalam pengadaan buku bacaan untuk anak-anak. Ia mengumpulkan buku pribadinya untuk dibaca oleh anak-anak di sini. Kala itu, sebanyak 70 judul buku ia boyong dari rumahnya. Sekarang, koleksi buku di sini pun bertambah lewat donasi dari masyarakat. Hampir setiap hari, anak-anak meramaikan rumah baca Lembah Sibaya ini. Di sini mereka dapat membaca aneka buku dan majalah yang tersedia gratis tanpa dipungut biaya dan tanpa batasan waktu. Ya, awalnya kan saya bekerja dengan Source of Indonesia, ada kegiatan untuk kegiatan dengan anak-anak. Nah, ketika berjalan proses dengan anak-anak, ketika kita melihat di ada permainan game gitu, nah yang menuntut membaca dan menulis, di situ ternyata kita ketahuan banyak anak-anak yang nggak bisa membaca dan menulis. Sulit lah, bukan artinya bukan tidak bisa tapi belum lancar seperti itu. Udah ada yang kelas 5, ada yang kelas 6, ada juga yang SMP bahkan yang belum lancar. Jadi dari situ kita diskusiin sama kawan-kawan untuk bangun rumah baca. Jadi inisiasi saya bawa ke Source of Indonesia. Yaudah kamu deh yang mendirikan rumah baca gitu. Silahkan bangun saja apa yang bisa kamu buat gitu. Di rumah baca ini anak-anak dimerdekakan dalam membaca dan berkreasi. Mereka yang suka melukis dapat menyalurkan hobinya. Hal ini pun disambut gembira oleh Ari dan tim. Ari dan timnya bahkan menyediakan kanvas, kuas, dan cat air untuk anak-anak ini. Mereka dapat melukis apa saja. Lantas, hasil lukis anak-anak ini dijual yang kemudian hasilnya disalurkan untuk keperluan rumah baca. Tidak cukup berkegiatan di rumah baca, Ari dan relawan masih menyempatkan diri berkeliling dari satu desa ke desa lain. Dengan mengendarai sepeda motornya, Ari pun membawa aneka buku agar bisa dibaca oleh anak-anak yang tidak dapat mengunjungi rumah bacanya. Kali ini, Ari dan tim mengunjungi anak-anak yang sedang berkumpul di Jambur Desa Semangat Gunung. Kedatangan Ari dan tim disambut gembira oleh anak-anak di sini. Ari pun tidak tinggal diam. Ia kerap mengajari anak-anak membaca. Ari dengan sabar menuntun anak-anak ini mengenal satu demi satu huruf. Ia juga mengajak mereka bercerita. Anak-anak ini diminta membaca penggalan cerita secara bergantian. Cara ini dilakukan agar melatih konsentrasi anak dan membuat mereka semakin semangat membaca. Kalau harapan saya lah ya, setiap kita menjadi orang tua, kita pernah menjadi anak-anak. Jadi ada hak dan tanggung jawab kita terhadap anak. Maka berikan hak yang seluas-luasnya kepada anak. Jangan berpikir adalah anak-anak yang memiliki bagus dalam kompetensi akademis itu adalah anak-anak cerdas, sementara anak-anak yang secara akademisnya memang turun itu dianggap anak-anak bodoh. Tidak, temukan bakat mereka dan asah bakat mereka, mereka akan jadi apa yang mereka mau. Bagus Kak. Terus kalau datang ke sini bisa baca buku gratis, sering jumpa teman, sama bisa
ngerjakan tugas juga. Semangat literasi semakin bergelora dari satu tempat ke tempat lain. Semoga semangat ini tetap terjaga agar minat dan kebiasaan membaca masyarakat semakin meningkat. Istilah ayah ASI kini tidak begitu asing di telinga masyarakat. Peran ayah dalam mendukung suksesnya ibu menyusui terus digaungkan, terutama oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Selama pandemi, Aimi Sumut melakukan sosialisasi untuk membangun kesadaran ayah ASI di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Lalu bagaimana sebenarnya peran ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal? Kami bahas lengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Menjadi seorang ayah adalah hal yang membanggakan bagi Nelson Herdianto Siahaan. Tidak mudah memang menjalankan peran sebagai ayah. Membesarkan ketiga anaknya merupakan sebuah pelajaran hidup berharga bagi pria kelahiran 3 Juli 1982 ini. Apalagi dalam mengurus Lovita, putri bungsunya yang masih berumur 7 bulan. Pengetahuan tentang ayah ASI yang dapat mendorong anak tumbuh dengan sehat dan cerdas baru ia dapatkan saat ini. Nelson pun baru menyadari bahwa sebagai suami adalah penting untuk saling berbagi peran dalam mengurus anak bersama istri. Sejak istri memberikan ASI eksklusif hingga MP ASI atau makanan pendamping ASI kepada Lovita, Nelson berusaha untuk menjadi pendamping, pendukung, dan pemberi semangat bagi istrinya. Kalau memang ibunya lagi bekerja, saya megang anak saya bantuin untuk menjaga anak lah. Baru kalau di malam hari saya selalu rutin membangunkan istri saya untuk mengasih ASI-nya. Itu sering saya lakukan apabila ada problem, saya bilang sama istri saya, jangan pikirin semua. Karena saya tahu efeknya bagi seorang ibu itu, kalau dia stres, pasti ASI kurang lancar. Maka saya support, kerjakanlah yang positif, jangan pikirin segala permasalahan. Supaya lebih lancar ASI-nya untuk si bayi kecil yang sama kami ini. Tidak hanya Nelson yang sudah melek akan peran ayah ASI ini. Para ayah di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang juga sudah mulai teredukasi. Difasilitasi oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI Sumatera Utara, para suami ini belajar tentang peran yang bisa dilakukan untuk mendukung istri menyusui tanpa hambatan dengan perasaan gembira dan tenang. Indonesia itu banyak sekali mitos tentang ASI ini. Tentang ASI ini banyak sekali mitos. Misalnya, ketika anak baru lahir, itu harus diberikan gula. Ya, harus diberikan gula. Supaya apa? Supaya nanti perilakunya manis. Ya. Ini sebenarnya sebuah langkah yang kita harus hempang. Anak dari 0 sampai 6 bulan itu, jangankan yang manis-manis yang berasa air putih, itu tidak bisa kita berikan. Pencernaannya itu belum mampu untuk menerima semua bahan-bahan yang di luar dari tubuh ibunya. Keberhasilan seorang ibu dalam memberikan ASI untuk bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya orang sekitar seperti ayah. Apalagi Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 mengungkapkan hanya 35% ibu di Indonesia yang berhasil menjalankan ASI eksklusif. Sebagian besar gagal karena minimnya pengetahuan, tidak percaya diri dengan produksi ASI-nya, dan kelelahan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan para suami dalam menyukseskan program menyusui dengan menjadi ayah ASI. Mendukung istri agar tetap semangat menyusui adalah hal pertama yang bisa dilakukan. Para suami juga bisa menemani istri mencari informasi yang benar seputar menyusui. Selain itu, suami sekaligus dapat belajar tentang proses menyusui dan membantu istri memberi ASI perah.
Penting juga untuk memastikan istri memiliki asupan nutrisi yang cukup pada saat menyusui. Ya, harapan saya sebenarnya gini, mereka menjadi benteng utama di keluarganya untuk sang buah hati agar mendapatkan hak dia. Dan kemudian silakanlah menambah ilmu tentang itu semua. Dan kita juga punya grup, silakanlah bertanya. Ketika nanti bisa kita jawab seketika, kita jawab seketika. Ketika tidak bisa kita jawab, kita akan sama-sama mencari kesumbernya. Dan kemudian setelah lepas dari anaknya sudah berhasil, silakanlah tularkanlah ke orang lain. Karena ini sangat membantu untuk kemajuan bangsa kita. Menuju Desa Layak Anak, Desa Marindal II menyambut baik sosialisasi terkait Ayah ASI dan edukasi tentang menyusui ini. Desa ini memiliki 9 posyandu, di mana para kadernya sudah mulai sadar akan pentingnya ASI. Diharapkan sosialisasi ini dapat membekali orang tua maupun calon orang tua untuk cermat dalam memberikan nutrisi terbaik bagi sang anak. Kalau di Desa Marindal II dengan program-program PKK kita memang salah satu yang kita arahkan memang ke situ. Jangan menggunakan susu formula, gitu. Kalau cerita sedikit, kemarin di awal-awal sebelum juga kader-kader kita paham tentang ASI, itu ada upaya-upaya dari sales produk itu masuk ke posyandu itu, Bu. Masuk ke posyandu, menawarkan produknya, dan saya melihat, wah ini nggak betul, gitu. Nggak betul, tapi nggak mungkin kita usir langsung kan, pelan-pelan. Akhirnya memang sekarang nggak ada lagi sales produk susu formula itu. Bukan kita bermusuhan, tapi memang itulah upaya kita sebagai pemerintah untuk melindungi generasi kita, melindungi masyarakat kita. Memberikan ASI pada anak bukan hanya tanggung jawab para ibu. Ayah punya peran besar yang dapat memengaruhi kualitas menyusui. Proses menyusui yang sukses haruslah didukung oleh pasangan, di mana ibu dan ayah bekerja sama sebagai satu tim. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.